Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita mau belajar bagaimana anak muda berpolitik. Tidak menarik bahas politik. Politik digital anak muda. Kita belajar ya. Kehidupan berdemokrasi di suatu negara salah satunya ditentukan oleh seberapa besar partisipasi politik dari masyarakatnya. Partisipasi ini akan tampak ketika masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan berpolitik. Contohnya, ketika pemilihan presiden, kepala daerah, atau saat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Menurut pakar ilmu politik, mendiang Miriam Budiarjo dalam bukunya Partisipasi dan Partai Politik, tinggi atau rendahnya partisipasi politik di masyarakat menjadi indikator penting bagaimana perkembangan berdemokrasi di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakatnya, maka itu menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap perkembangan politik di negara mereka. Sebaliknya, semakin rendah angka partisipasi politik masyarakat di suatu negara menjadi pertanda kurang baik. Dalam proses berdemokrasi tadi, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang akan ikut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik. Salah satunya adalah anak-anak muda. Mereka adalah kelompok masyarakat yang menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kepemudaan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia dalam rentang usia 16 hingga 30 tahun. Dalam perkembangannya mereka kemudian disebut sebagai generasi Z dan generasi milenial. Badan Pusat Statistik mendefinisikan generasi Z sebagai penduduk Indonesia yang lahir rentang tahun 1997 sampai 2012 dan generasi milenial adalah mereka yang lahir antara 1981 hingga 1996. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 dari 270,2 juta jiwa populasi Indonesia saat ini, sebanyak 53,81% diantaranya merupakan gabungan dari kedua generasi di atas. Rinciannya sebanyak 27% diisi oleh generasi Z dan 25% masuk dalam kategori generasi milenial. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kata Kepala BPS Kecuk Suharyanto ketika memberikan keterangan pers mengenai hasil sensus penduduk 2020 di Jakarta. Menurut Hasanuddin Ali dari Alfara Research, tipikal generasi Z menuntut kehadiran internet nyaris di sepanjang kesehariannya. Ketergantungan mereka terhadap internet bahkan menyentuh angka 93,9% atau biasa sebagai mobile generation. Generasi ini kehidupannya lebih banyak diwarnai dengan keceriaan, cheerful. Sedangkan generasi milenial memiliki ketergantungan dengan internet 88,4% dan dalam kehidupannya masih berjuang untuk meniti karir. Demikian diungkapkan saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertema politik digital, pendidikan politik, dan partisipasi politik bagi generasi muda yang digelar Kementerian Komunikasi Informasi di Jakarta. Dalam dunia politik, kata Hasanuddin, anak-anak muda tadi merupakan aset berharga dan menjadi incaran partai-partai politik. Ini lantaran generasi Z dan generasi milenial merupakan kekuatan tersendiri yang harus direbut suaranya di saat kontestasi pemilihan, baik pemilihan pemimpin negara, kepala daerah, atau saat memilih wakil rakyat. Pengaruh media sosial, penetrasi internet di Indonesia saat ini telah menjangkau 196,7 juta penduduk berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Kondisi ini membuat partai-partai politik berlomba-lomba menceburkan diri membangun kekuatan baru di ranah digital. Mereka kemudian masuk ke berbagai platform media sosial yang ada demi mendapatkan simpati anak-anak muda melek teknologi. Pemanfaatan platform media sosial untuk kepentingan politik telah dirasakan manfaatnya oleh Hillary Brigitta Lasut, anggota DPR RI termuda. Ini memakai berbagai platform media sosial sebagai wadah berkampanye dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Selain lebih murah kehadiran media sosial, menurut wakil rakyat daerah pemilihan Sulawesi Utara itu mampu menjangkau jauh lebih banyak pemilih muda. Ia sendiri saat itu mampu meraup 70.000 sekian suara untuk mengantarkannya ke Senayan. Saya merasakan benar pengaruh media sosial ketika berkampanye melalui media sosial dan seterusnya dan seterusnya. Belajar dari kasus bertebaran informasi berupa
berita bohong, hoax dalam pemilihan umum 2019. Yuliandre menyebut sangat diperlukan kehati-hatian dan langkah bijak dari generasi Z dan milenial. Banyak bertebaran informasi yang tidak benar ketika pemilu 2019. Berita bohong, hasutan, ujaran kebencian, lain-lainnya. Diperlukan kesantunan dalam berpolitik di media, terutama bagi anak-anak muda. Sahabat Yudki nanti, ini baca dengan cara cepat. Jadi artinya, sahabat Yudki nanti belajar untuk peduli kepada rumah besar kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena jikalau negara ini berjalan dengan baik, berkembang dengan baik, itu pun menentukan hal yang baik dan hal yang indah buat kehidupan sahabat Yudki tadi, anak-anak muda. Jadi jangan tidak mau ikut terjun dalam politik. Berpolitik tidak harus terjun maksudnya itu menjadi anggota, tapi menentukan arah. Sewaktu memilih wakil rakyat dengan baik, maka sahabat Yudki nanti sedang berpolitik. Sewaktu menyatakan sikap, maka itu pun juga sedang berpolitik. Waktu kita mengemukakan pendapat di lingkungan terdekat, ya rukun tetangga, rukun RW, maka kita juga sedang politik. Karena politik itu artinya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan mengambil sebuah keputusan dan menjalankannya. Jadi rumah besar kita, kapal besar kita, NKRI ini, kalau kita tidak jaga dengan baik-baik anak-anak muda, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi muda yang lebih cerdas, pandai menggunakan media sosial dengan baik. Ya, jangan digunakan dengan asal-asalan, berhati-hati juga, karena kalau salah menggunakan bisa terkena undang-undang ITE, ya interaksi transaksi elektronik. Ya gunakanlah, belajar selain memikirkan dirimu, belajar juga memikirkan bangsa dan negara ini. Karena firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang kudus dan mana yang benar. Sahabat Yudki nanti, mari kita belajar, mau tidak mau, suka tidak suka, kehidupan kita juga ditentukan oleh kondisi politik. Kita berpolitik, bagaimana cara berpolitik? Membawa hidup dengan baik, mengambil keputusan dengan baik, belajar peduli kepada negara dengan peran kita masing-masing. Siapa tahu di antara Yudki nanti ada yang jadi anggota DPR, siapa tahu jadi kepala daerah, siapa tahu juga jadi bupati, jadi lurah, minimal RW atau RT. Itu bagian dari politik. Sahabat Yudki nanti, semoga mencerahkan hidup kita tidak sendiri. Kita ada dalam satu rumah besar yang bernama bangsa Indonesia. Shalom Yudki nanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Amin.